Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di nanoteknologi ya. Sempat vakum agak lama. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait apa kemarin? Sistem-sistem ya. Alasan kenapa kok nanoteknologi itu menjadi spesial? Kenapa ukuran nanometer itu menghasilkan sifat-sifat yang jauh berbeda dari benda pada ukuran lainnya? Nah, kita kemarin sudah mengerucut kedua hal. Satu adalah karena rasio antara atom-atom di permukaan terhadap atom-atom di interior. Nah, sedangkan yang kedua adalah adanya quantum confinement, ya, di mana sifat-sifat elektron, ya, gerakannya, kecepatannya, kemudian frekuensinya mungkin, ya, ketika terkurung atau terpenjara, kita sebut ya sebagai quantum confinement, ketika dibatasi ruang geraknya, maka sifat-sifatnya akan sedikit berbeda. Kemarin kita sudah jelaskan dalam hal partikel di dalam kotak, ya, baik satu dimensi, dua dimensi maupun tiga dimensi. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan diskusi tentang bagaimana cara membuat nanomaterial, ya, material yang bisa digunakan untuk nanoteknologi ini bagaimana. Nah, ini textbook yang kita gunakan masih sama, ada 3, kemudian kontak saya ketika kalau diperlukan, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita ingatkan kembali bahwa nanometer ini hanyalah ukuran, ya, ukuran dari sesuatu, ya. Berapa besarnya? 10 berpangkat minus 9. Kalau ini kita ambil yang paling besar, ini adalah penggaris yang banyak kita punyai. Ya, 1 titik ini kan biasanya 1 mm. Ketika 1 mm seperti ini, maka kira-kira 100 mikrometer atau selebar rambut kita itu kira-kira ukurannya sebegini. Kira-kira 1/10 dari 1 mm penggaris yang sering kita pakai. Ya. Nah, ukuran dari sel, contoh di sini adalah sel darah merah, kira-kira diameternya 8 mikrometer, ya, atau 1/12 dari ketebalan rambut. Nah, itu 8 mikrometer kira-kira seperti itu. Nah, nanometer seberapa? Nah, ini saat ini ibaratkan kalau sel darah merah ini seperti 8 nanometer, maka ukuran nanometer adalah virus ini, ukurannya 1 piksel titik, ya. Nah, kalau kita perbesar, ini contohnya adalah SARS-CoV-2, ya, yang menyebabkan COVID-19, itu ukurannya kira-kira diameter 100 nanometer partikelnya. Nah, ini apa nih perbandingannya? Di sini adalah antigen, ya, tubuh ketika kita terinfeksi, kemudian tubuh kita menang, dia akan menghasilkan antigen yang bisa, antibody yang bisa mendeteksi, atau menetralisir virus tersebut ketika ada infeksi virus berikutnya. Nah, ini ukurannya kira-kira 14 nanometer, ya, imunoglobulin G dari COVID-19. Nah, ini di sini kita mulai melihat bahwa ini sudah masuk ke ukuran atom dan molekul, ya. Jadi nanometer kira-kira gambarannya terhadap dunia makroskopis kita adalah seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke metode pembuatan nanomaterial. Jadi pada dasarnya ada 2 hal. Kita ingin membuat sebuah benda yang ukurannya adalah 10 berpangkat minus 9 meter. Tentu saja berarti ada 2 hal, ya, yang kita sebut. Yang pertama kali adalah metode top down, ya, dari atas ke bawah, ya. Istilahnya adalah kita ingin membuat nanomaterial dari material yang ukurannya lebih besar, ukurannya makroskopis, ya. Hal ini kita lakukan dengan cara membentuk atau mencetak, ya, hingga dihasilkan ukuran dalam bentuk yang diinginkan, dengan proses macam-macam, boleh proses fisik, boleh kimiawi, boleh proses mekanis. Ini sebagai ilustrasi di sini adalah kita membuat patung dari sebuah bongkahan batu yang besar. Ya, kita inginkan patung itu ukurannya misalnya 1 meter dari batu yang 10 meter atau 100 meter. Metode top down, dari atas ke bawah. Dari ukurannya besar kita perkecil sehingga ukurannya menjadi nanometer. Nah, metode-metode yang masuk dalam kategori ini antara lain adalah ball milling. Kemudian apalagi itu? Grinding. Kemudian ekstrusi, ablasi laser, sintesis berbasis arc discharge, kemudian etching dan litografi, ya. Apa saja ini masing-masing nanti kita akan bahas.
Sedangkan metode kedua adalah kebalikannya. Kalau tadi kita ingin membuat sesuatu yang berukuran nano dari benda yang lebih besar, nah ini kebalikannya. Kita sebut sebagai metode bottom up, yaitu menyusun material berukuran nanometer dari blok-blok penyusun yang ukurannya lebih kecil, ya, bisa atom, bisa molekul, bisa klaster atom, ya, dimana ini memanfaatkan fenomena yang kita sebut sebagai self assembly. Nah, sebagai ibaratnya kita bisa ilustrasikan seperti ini ya, kita mau membuat Lego, mainan Lego gedung bertingkat. Ini kan tersusun dari blok-blok yang lebih kecil, ya. Nah, dimana kita assembly, ya, kita susun dengan teratur membentuk sebuah struktur nanometer. Jadi ini ukurannya nanometer, ini sub nanometer. Oke. Nah, ini dua metode yang paling banyak yang tersedia untuk menghasilkan material berukuran nanometer. Ya, tentu saja ini berarti membuat dari bahan baku yang ukurannya jauh lebih kecil dari nanometer. Oke. Seperti atom dan molekul itu ukurannya adalah pikometer. Ya. Nah, di metode bottom up ada beberapa metode, antara lain metode physical vapor deposition, ya, PVD, ada sputtering, ada evaporation, ada juga chemical vapor development, ada LP, ada hidrothermal, sintesis menggunakan template, colloid, dan sebagainya. Ini juga nanti akan kita bahas satu persatu. Oke. Nah, saat ini kita akan konsentrasi pada metode yang sebelumnya, yaitu metode top down, dari besar hingga kita buat menjadi ukuran nanometer. Oke. Dalam lecture ini kita akan membahas metode top down. Oke, metode top down yang pertama kali yang paling mudah digunakan adalah kita sebut sebagai ball milling, ya. Sudah ketahuan dari namanya ya, ball, bola, milling adalah ya apa ini? Pelindian. Seperti Anda memukul sesuatu, menghaluskan dengan bola, menghaluskan cabai, bawang putih, bawang merah dengan batu ulek. Nah, ini sama juga. Ini dalam hal ini kita membuat nanomaterial dengan cara yang besar tadi, partikel-partikel yang ukurannya milimeter misalnya atau mikrometer, kita tumbuk berkali-kali menggunakan bola. Oke. Nah, ini alatnya seperti ini kira-kira. Ini kita putar, ada drum silinder ini, kemudian dalamnya kita isi dengan bola-bola yang keras dan kejal, ya. Nah, ini bola-bola yang digunakan harus keras, jauh lebih keras dari material yang akan kita haluskan, ya. Nah, karena itu biasanya terdiri dari, bisa dibuat dari baja, ya, stainless steel, bisa juga diamond, bisa juga silicon carbide, silicon nitrate, titanium maupun tungsten atau wolfram. Oke. Ini prosesnya proses fisik sekali, artinya kita kan hanya kristal yang besar, kita coba perkecil ukurannya dengan ditumbuk, ya. Nah, nanti dia akan mengalami deformasi elastis, kemudian deformasi plastis, kemudian shear, deformasi shear, akhirnya material tersebut menjadi pecah berkeping-keping, menjadi ukuran yang lebih kecil dibandingkan ukuran sebelumnya, ya, dari ukuran sekian menjadi ukuran sekian. Oke. Ini adalah metode yang paling sederhana, ya. Kita sebut sebagai ball milling. Oke. Nah, biasanya semakin lama proses ball milling ini akan menghasilkan material yang lebih kecil, ya. Kalau di prosesnya cuma 1 jam, mungkin dari 1 cm baru menjadi 100 mikrometer gitu. Kemudian 2 jam, 3 jam akan semakin kecil, ya. Nah, ini contohnya sebuah partikel aluminium oxide komposit, ya, kita masukkan dalam alat ball milling, ya. Ternyata setelah setengah jam ukurannya menjadi kira-kira berapa ini? 1 mikrometer, ya. Sepanjang ini kira-kira 1 mikrometer. Nah, kalau kita milling lagi berlama, durasinya menjadi 2 jam, kita lihat sekarang partikelnya menjadi lebih kecil, ya. Nah, segini ini 100 mikrometer. Ini maaf, ini 1 milimeter, ya. Nah, ini sekarang menjadi ukurannya 100 mikrometer. Kalau kita perlama lagi menjadi 8 jam, ini ukurannya menjadi jauh lebih kecil lagi. Oke. Nah, ini ada korelasi antara waktu dengan ukuran partikel, ya. Semakin lama waktu milling, ukuran partikelnya akan semakin turun. Oke, kita lihat ini.
Oke. Semakin turun. Jadi ukuran 20 dan sekian. Oke. Selain ukuran, bentuk dari partikel juga dapat berubah selama proses ball mining. Ini seperti ini yang menjadi sangat pipih sekali ya, seperti crispy ya. Konflik untuk sarapan. Jadi lebih kecil karena terbentur-bentur seperti halnya Anda membuat sambal, nanti kan lama-lama itu menjadi sangat pipih. Oke. Ini diambil dari ini ya, jurnal ini. Oke, data-data ini kita ambil dari jurnal. Nah, tadi biasanya ball mining sederhana hanya bisa menghasilkan partikel dalam ukuran mikrometer. Oke. Ini kita lihat di sini masih mikrometer ya. Bagaimana caranya agar supaya partikelnya bisa turun lagi ukurannya menjadi nanometer? Nah, kita gunakan ball milling yang disebut sebagai planetary ball mining ya. Jadi ada dua gerakan, satu sama seperti ball mining tadi. Nah, yang kedua, bola dan silindernya ini dimasukkan lagi ke dalam sebuah silinder yang lebih besar, kemudian diputar lagi ya. Jadi ada dua kali putaran. Putaran oleh bola ini di dalam dan putaran silinder seluruhnya ini di dalam silinder yang lebih besar. Nah, kita sebut sebagai alat ini kita sebut sebagai planetary ball mining. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai grinding jar. Ya. Ini bola-bolanya ini kita sebut sebagai grinding ball. Ya, yang dimasukkan di dalam grinding jar. Grinding jar ini dimasukkan lagi dalam namanya sun wheel ya. Nah, arah rotasi sun wheel dan grinding jar ini berlawanan sehingga dia menghasilkan efek yang namanya efek Coriolis. Oke. Nah, ini akan menghasilkan kemampuan yang sangat efektif untuk mereduksi partikel hingga ukurannya nanometer. Oke. Nah, ini contoh hasil dari nanopartikel yang dihasilkan dengan planetary ball mining. Oke. Pertama adalah besi borunitrat, bentuknya nanotube, dihasilkan dari proses ball mining ditambah thermal treatment ya, atau kita sebut sebagai annealing. Oke. Nah, ini ball mining juga dapat digunakan untuk membentuk komposit atau alloy dari dua jenis logam atau jenis material yang berbeda. Jadi contohnya kita Anda mencampurkan besi ya, ditambah borunitrat. Nah, ini hasilnya menjadi komposit besi borunitrat. Oke. Atau magnesium titanat dengan besi titanat menghasilkan magnesium iron titanate ya. Bisa juga untuk mengkompositkan ya. Ini Fe2O3 Al2O3 juga bisa dikompositkan. Jadi campuran antara Fe2O3 dan Al2O3 ya. Nah, ini jenisnya ya. Yang kedua bentuknya ya, nanopartikel yang dihasilkan dapat menjadi berbagai macam bentuk, bisa nanodots, bisa nanoflakes ya, bisa nanorods. Ini nanorod, ini nanodot, bisa nanoflakes seperti sebelumnya ya, seperti crispy tadi. Ini juga nanodot ya. Nah, ini kita ambil dari beberapa referensinya. Kalau tertarik silakan nanti dicari sendiri ya, dan dipelajari. Nah, ini dipakai untuk apa? Karena prosesnya sederhana. Jadi di Indonesia pun bisa menghasilkan nanomaterial atau nanopartikel dengan cara ball mining. Ini ada sebuah produk pigmen ya, pigmen dari pigmen itu zat warna ya. Ini digunakan untuk apa sih? Ya banyak. Hampir semua kebutuhan kita kan perlu warna. Ubin, keramik itu kan perlu warna tertentu ya, ada bermacam-macam. Kemudian pewarna kulit, pewarna tekstil, pewarna kayu ya, cat dan sebagainya, itu memerlukan warna yang bermacam-macam juga. Oke. Nah, ini ternyata pewarna ini bisa diproduksi dari oksida besi ya, bisa Fe2O3, Fe3O4 atau Fe hidroksida ya. Ferrum oksohidroksida. Nah, ini dapat meskipun dari unsur yang sama besi oksida, tapi dia bisa menghasilkan warna yang beragam, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna kuning ya. Besi oksida tersebut bisa diolah hingga menjadi partikel yang berukuran nanometer dengan alat planetary ball milling ya. Ini bisa menghasilkan bentuk dan ukuran yang
berbeda-beda ya. Bentuk dan ukurannya berbeda ini akan menghasilkan warna yang berbeda-beda juga ya. Contohnya pigmen hitam ini dihasilkan oleh magnetit Fe3O4 yang ukuran partikelnya berbentuk kubus ya, kubik Fe3O4 ya. Ini menghasilkan pigmen berwarna hitam. Di sisi lain kalau partikelnya berbentuk lingkaran ya, dan ukurannya tertentu, dia akan menghasilkan warna merah ya, Fe2O3. Ini karat besi ya. Untuk yang warna kuning kita bisa dapatkan dari FeOOH yang berbentuknya rod ya, rod shape. Ini seperti jarum bentuknya. Ini akan menghasilkan warna kuning. Jadi intinya kita bisa tuning color simply by mengubah shape atau size-nya ya. Mengubah bentuk maupun ukurannya, kita bisa mengubah-ubah warna terserah kita. Misalnya saya maunya merah yang agak gelap, nah ini kita ubah saja ukurannya menjadi berapa, atau bentuknya menjadi seperti apa. Nanti warnanya akan sedikit berubah. Nah ini pigmen ini sudah dipasarkan, ini produksi Indonesia oleh perusahaan yang namanya Lanoxid ya, PT Langgar Nanotech Indonesia. Nah ini karena saking mudahnya, maka metode ball milling ya, top down ball milling ini sudah bisa diimplementasikan hingga ke tingkat industri ya.